Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Yaitu kelompok 1 mengatakan saya Yusmana, lalu Sintawi Fitria, Memang Yana Putri, Ani Mabina Lubis, Bumi Halida, Syifa Esubiati Lama, Muhammad Edo, Habibur Rahman, NKC Lamjani, dan Berlebih Kemalikian. Baik, materi pertama yaitu sistem informasi manajemen yang akan dijelaskan oleh Sinta. Sinta itu Saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh instansi manajemen untuk memecahkan masalah. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Jadi, inti dalam sistem informasi manajemen ini adalah sebagai penunjang untuk mengambil keputusan oleh manajer atau atasan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, mengapa sih kita harus mengetahui sistem informasi manajemen ini dalam organisasi? Yaitu agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan strategis. Data-data yang belum terangkat atau belum jelas dikumpulkan dalam sistem informasi manajemen dalam bentuk informasi, dan informasi itu akan dijadikan sebagai landasan keputusan oleh para atasan atau manajer untuk mengambil keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan strategis. Lalu mengapa perlu mengetahui tentang sistem informasi manajemen? Ada 3 alasan. Yang pertama, dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Yang ketiga, membantu manajemen menyiapkan data dalam mengambil keputusan. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmah. Hikmah, silakan. Menjelaskan mengenai konsep dasar dari sistem informasi manajemen dari 3 fase atau 3 kata yang bisa kita lihat dalam berpoinnya, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem. Konsep sistem sendiri yaitu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur variabel yang telah terorganisasi, saling bergantung, dan berinteraksi satu sama lain menjadi suatu kepaduan yang baik. Dalam sistem informasi manajemen, dalam konsep sendiri terdiri dari 8 komponen utama yang membentuk suatu building block, yaitu pengembangan pengetahuan secara komputer. 8 komponen tersebut terdiri dari input, output, model teknologi, hardware, software, basis data, dan kontrol. Dalam sistem informasi manajemen tersebut, dalam sistemnya dapat kita lihat pada contoh di PowerPoint tersebut, yaitu sistem komputer yang terdiri dari unsur monitor, CPU, keyboard, mouse, filter, modem, dan yang bertujuan untuk pengolahan data. Sistem informasi manajemen pada bagian sistem dalam suatu organisasi digunakan untuk mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari satu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar sebuah informasi yang terbaru atau terupdate. Terima kasih kepada Hikmah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh ini. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar sistem informasi manajemen bagian informasi. Nah, di sini kita mengetahui dulu informasi itu apa. Informasi itu adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari request dari simbol ataupun makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau
keputusan. Nah, informasi itu juga merupakan hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Nah, di informasi tersebut tentunya perlu data. Data yang dimaksud adalah sekelompok fakta yang memiliki ajang pengolahan lebih lanjut. Nah, di dalam data tersebut dapat terbentuk data yang diperoleh secara objektif, kualitatif, ataupun dengan kuantitatif. Seperti contohnya informasi kependudukan. Di sana tentunya terdapat data dan informasi. Data yang dimaksud yaitu tentang biodata kependudukan dengan format seperti nama, jenis kelamin, serta alamat. Nah, informasi tersebut tentang topik ataupun jumlah penduduk di suatu kependudukan tersebut. Nah, ada pun cara untuk memperoleh informasi. Yang pertama, kita harus mengumpulkan fakta-fakta tersebut. Lalu dari fakta-fakta kita menentukan data dari yang kita informasikan. Kemudian kita olah ataupun kita proses. Kemudian barulah kita mendapat tentang informasi tersebut. Saya kembalikan kepada Bunda. Baik, terima kasih kepada ini. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi informasi yang akan dijelaskan oleh Nasib. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi informasi. Yang pertama ada fungsi, kedua biaya, ketiga nilai, kemudian keempat fungsi informasi. Fungsi informasi yang pertama menambah pengetahuan, yang kedua mengurangi ketidakpastian, selanjutnya mengurangi resiko kegagalan, lalu mengurangi keanekaragaman atau keahlian, selanjutnya memberi standar aturan atau ukuran atau dasar, selanjutnya biaya informasi, tentunya biaya perangkat keras, biaya analisis, perancangan pelaksanaan sistem, lalu biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan seperti perubahan metode dan biaya operasi. Terima kasih kepada ini. Selanjutnya yaitu faktor informasi yang akan dijelaskan oleh Budi. Faktor yang mempengaruhi informasi berikutnya yaitu nilai informasi. Informasi akan memiliki nilai apabila ia memiliki manfaat bagi penggunanya. Jadi yang mempengaruhi nilai informasi itu kemudahan dalam memperolehnya. Yang kedua, bersifat luas dan lengkap. Jadi semakin luas dan lengkap informasi tersebut, maka nilai informasi tersebut akan tinggi. Yang ketiga itu memperhatikan ketentuan. Selanjutnya kedekatan dengan pengguna. Selanjutnya itu ketepatan waktu, kejelasan, kebebasan, dapat dibuktikan dan dapat diukur. Selanjutnya itu mutu informasi. Jadi yang mempengaruhi mutu informasi yaitu ada 4. Yang pertama, kontrol sistem untuk meminimalisir kesalahan. Yang kedua, pemeriksaan internal dan eksternal. Yang ketiga, penambahan batas ketelitian data. Yang keempat itu feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang terjadi. Sekian dari saya. Baik. Selanjutnya itu manajemen yang akan dijelaskan oleh Dani. Pada Dani, silakan. Manajemen merupakan pengolahan kegiatan untuk menjalankan tugas, fungsi, serta tujuan suatu organisasi. Perlu kita ketahui, manajemen berperan sebagai suatu proses yang bisa digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Seiring dengan berkembangnya teknologi, manajemen pun secara sistematis dan otomatis terintegrasi menggunakan program dan perangkat komputer baik yang berbasis website maupun desktop. Sistem ini menjadi komponen yang penting bagi suatu perusahaan dan sebuah bisnis untuk bisa mengembangkan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian kegiatan dalam manajemen adalah perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Kemudian sumber daya manajemen itu termasuk manusia, material, modal, dan informasi. Selanjutnya proses manajemen. Tingkatan kegiatan manajemen ada 3. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian operasional, yaitu low level management, yang merupakan tingkatan manajemen perusahaan yang berada di struktur paling bawah, sehingga tidak membawahi manajer yang lain. Mereka mengelola staf secara langsung serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan
perencanaan taktis dan pengendalian manajemen. Middle level manajemen yang merupakan tingkatan manajemen yang berada di tengah. Tanggung jawabnya itu kepada top manajemen. Orang-orang yang berada di tingkatan ini adalah mereka yang ditunjuk oleh top manajemen. Yang ketiga ada perencanaan strategis top level manajemen yang merupakan tingkatan manajemen yang paling tinggi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, atau biasa disebut dengan level C-suite, yaitu Chief Executive Officer atau CEO, Chief Operational Officer atau COO, Chief Financial Officer atau CFO, Managing Director, dan President Director. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Rani. Selanjutnya yaitu manajemen informasi yang akan dijelaskan oleh Dito. Pada Dito disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang level manajemen dan gabungan informasi. Sistem informasi dapat diterapkan di semua level manajemen, yaitu di level bawah, di level menengah, dan di level atas. Sistem informasi di level bawah atau di level operasi digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin untuk keperluan mengontrol arus dari transaksi yang terjadi di organisasi. Sistem informasi semacam ini yang berbasis pada transaksi disebut dengan Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, sistem informasi di level menengah digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya setengah teks foto. Sistem informasi ini Neural Portal atau JNP atau Application Neural Network atau ANN. Kemudian sistem Group Support System atau GSS, serta sistem informasi geografik atau SIG. Yang terakhir yaitu sistem informasi level atas, digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur. Sistem informasi ini disebut dengan sistem informasi eksekutif atau SIE atau Executive Information System atau EIS. Nama lain dari sistem informasi eksekutif SIE adalah penunjang eksekutif SPE atau Executive Support System atau ES. Sistem informasi yang menghubungkan tiga level manajemen adalah sistem otomatisasi kantor atau SOK atau Office Automation System atau OS. Sistem otomatisasi kantor terdiri atas sistem komunikasi elektronik, sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi dan pengolahan citra elektronik, dan sistem pengolahan kantor. Baik, terima kasih kepada Dito. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen yang akan dijelaskan oleh Ruby. Pada Ruby, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yaitu saya akan melanjutkan materi yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ada beberapa teori. Yang pertama, menurut terminologi klasik, itu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling berkaitan dengan dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut James Alter 1992, buku informasi sistem yaitu manajemen yang efektif, kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, menurut Dr. Dan Hopper 1963 dalam buku Encoding Information System, itu kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak untuk dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Jadi, tiga teori ini memiliki kesamaan, yaitu produk informasi, tujuannya untuk menghasilkan informasi untuk berbagi, fungsinya untuk mengelola sumber masukan sehingga menjadi informasi, dan sumber masukannya itu data dan informasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ruby. Selanjutnya yaitu pengaruh pengelolaan sistematis informasi dalam organisasi yang akan dijelaskan oleh Abdul. Pada Abdul, silakan. Terima kasih moderator. Bila saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengelolaan sistematis informasi dalam organisasi.
penekanan biaya dan penekanan profit satu perusahaan. Lalu yang kedua ada customer service, itu memudahkan pelayanan dalam menerima suatu informasi. Lalu yang ketiga ada manajemen proses, yaitu manajemen tata laksana pengelolaan informasi. Untuk proses informasi sendiri, yang pertama ada sistem reservasi pesawat pada biro perjalanan serta kerja. Lalu contoh yang kedua ada sistem transaksi kredit seperti mobil, otomatik dan lautan. Lalu contoh yang ketiga pada sistem transaksi pembayaran kredit di supermarket. Biasanya pada sistem transaksi ini semua data berupa kapan untuk pembiayaan lalu berapa biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir sistem pembuatan SIM di kepolisian. Biasanya membuat informasi berupa data pribadi, contohnya seperti nama, nomor induk keluarga, alamat dan tempat tanggal lahir. Ini masih saya Sekian, itulah hasil sisi buku 1. Selanjutnya kita masuk di sisi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan pertama akan dijelaskan. Pertanyaan aku. Kenapa nama saya Nasi Panurwali dengan nomor PP 1210 dari kelompok 2? Saya ingin bertanya, pertanyaan saya ialah apa yang terjadi jika suatu perusahaan atau organisasi tidak memiliki sistem informasi manajemen itu sendiri? Sekian dari saya. Terima kasih. Bila pertanyaan pertama akan dijawab oleh Sunda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya, apa yang terjadi suatu perusahaan atau organisasi tidak memiliki sistem informasi manajemen itu sendiri? Yang terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan adalah adanya kerugian yang ditabuh seperti aksesibilitas data yang terjadi tidak akan akurat bagi para pemakai, tidak tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara logis. Bagaimana Bapak bisa menerima jawaban dari kami? Baiklah, pertanyaan kedua. Bagaimana pengaruh informasi manajemen terhadap Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Iqbal, yaitu pengaruh sistem informasi manajemen terhadap suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan akan membantu membuat perusahaan tersebut dalam mengambil sebuah keputusan serta meningkatkan kerja individu yang pastinya akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Dengan adanya sistem informasi yang baik dalam sebuah perusahaan, maka tentunya bisa menambah nilai atau daya saing sebuah perusahaan menjadi lebih baik. Karena dengan adanya sistem informasi manajemen ini digunakan, maka kualitas layanan yang akan bertambah baik serta proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Apakah Anda dapat menerima jawaban dari kami? Baiklah, hanya itu yang dapat Bapak 1 sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.